Terdengar suara telepon berbunyi malam itu, hingga membuatku menghentikan pekerjaanku. Ketika ku angkat, ku dengar suara adikku. Dia bilang ayah sakit keras dan menyuruhku untuk segera pulang ke rumahku di Garut. Namaku Oci. Aku bekerja di Bandung sebagai staf administrasi di salah satu perusahaan swasta yang berada di Gede Bage. Asalku dari Garut. Aku kerja di Bandung ya sekedar mencari pengalaman dan juga teman baru. Di Bandung, aku tinggal dengan bibiku yang tak jauh dari tempatku bekerja. Saat mendapat kabar dari adikku itu, aku pun langsung mengajukan izin untuk pulang ke Garut menjenguk ayahku yang sakit keras. Aku ingat betul. Hari itu Kamis, malam Jumat. Namun tak ada pikiran apapun ketika itu. Selesai bekerja, aku langsung pergi ke parkiran motor, mengambil motorku, dan langsung tancap gas menuju Garut. Tanpa sempat pulang dulu ke rumah bibi, aku hanya pamitan via WhatsApp saja pada bibiku. Bibi sempat khawatir jika aku harus pergi ke Garut malam-malam. Dan memang ketika itu sudah sangat larut. Selain khawatir begal ataupun orang jahat, dia takut aku kenapa-napa, mengantuk di jalan hingga terjadi kecelakaan atau apalah. Tapi aku yakinkan tidak akan terjadi apa-apa. Bibiku pun mengiyakan saja asal tetap konsentrasi dan hati-hati saat mengemudi. Aku lalu tancap gas dari kantor menuju Garut. Awalnya aku bingung, kira-kira jalur mana yang paling dekat menuju Garut. Aku buka map di handphoneku dan arah yang paling dekat adalah melewati Jalan Cijapati. Dari Gede Bage menuju Jalan Sapan, Jalan Anyar, Cicalengka, Majalaya, lalu memotong menuju Jalan Cijapati dan belok ke kiri hingga sampai di rumahku yang sebenarnya tak jauh dari jalan itu. Kuliah jam menunjukkan jam 1 dini hari. Awalnya aku merasa ragu untuk melewati jalan itu, karena katanya Jalan Cijapati itu angker. Menurut warga sekitar sana pun seperti itu, dan tidak direkomendasikan jika lewat sana malam hari. Tapi jujur, justru yang kutakutkan bukanlah hantu, tapi orang jahat. Bismillah. Aku pun mencoba berpikir positif. Aku fokus mengemudikan motorku melewati semua jalan yang kulalui. Setelah cukup jauh, kini aku berada di persimpangan jalan menuju Cijapati. Jalan ini sebenarnya jalur alternatif
yang dipakai ketika kondisi jalan utama macet. Biasanya saat-saat mudik lebaran. Namun jika hari-hari biasa, jalan ini jarang sekali dipakai, apalagi malam hari. Kini aku sudah memasuki jalan Cijapati. Setelah cukup jauh dari pemukiman warga, kondisi jalan makin lama makin sepi. Sepertinya hanya motorku saja yang berada di sana. Kiri dan kanan jalan ini hutan juga bukit, dengan penerangan seadanya. Sampai di sebuah tikungan, aku menurunkan kecepatan motorku karena kulihat di depan ada sebuah mobil minibus, seperti mobil travel yang berjalan sangat perlahan. Melihat mobil itu aku agak tenang, seperti ada teman. Aku pun menjalankan motorku itu di belakang minibus. Ada yang janggal. Mobil itu berjalan sangat lambat. Padahal kondisi jalan tidak menanjak. Ini mobil lambat banget sih. Aku pun menyusulnya perlahan dari sebelah kanan. Ketika aku mendahuluinya, sempat ku tengok. Jendela sopirnya terbuka. Kulihat seorang laki-laki sedang menyetir. Di sebelahnya dan di kursi belakangnya pun sempat kulihat ada yang duduk. Ketika sudah menyusul mobil dan berada di depan mobil itu, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Iya, mobil minibus di belakangku itu mengklaksonku terus-menerus dan memberi lampu dim padaku. Sampai berkali-kali. Ini mobil kenapa sih? Ku tengok dari spion motorku sebelah kanan. Cahaya lampunya terlalu terang, sehingga membuatku silau melihatnya. Setelah cukup jauh, mobil itu pun berhenti mengklakson dan mengedipkan lampunya. Mobil itu sudah berada jauh di belakangku. Penasaran, aku berhenti sejenak, menunggu mobil itu lewat. Kutunggu cukup lama, namun mobil itu tidak kunjung datang. Aneh. Bulu kuduku mulai meremang. Tanpa pikir panjang, aku langsung menancap gas lagi. Kini, aku dihadapkan dengan sebuah tanjakan dan belokan. Dengan perlahan ku kendarai motorku ini dengan cukup pelan dan hati-hati. Karena tikungannya cukup tajam. Dan ketika sampai di ujung belokan yang tajam itu, astaga!
Aku melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan membelakangiku. Memakai baju putih panjang dan rambutnya pun panjang sepunggung. Berjalan lunglai dan badannya mengayun ke kiri dan ke kanan. Jelas, itu bukan manusia. Buru-buru aku tancap gas dan semakin mengebut di jalan Cijapati itu. Setelah melewati sosok perempuan itu, semakin lama semakin terasa ada yang aneh dengan motorku. Yang tadinya bertenaga kencang kini lambat laun menjadi sangat lambat, seakan tidak ada tenaga lagi. Meskipun aku sudah gas terus menerus, motorku melambat. Sampai motorku mendadak mati. Apa lagi? Panik aku starter terus motor gitu, tapi tetap saja hasilnya nihil. Kulihat ke spion belakang, sosok perempuan tadi sudah tidak ada. Aku mulai was-was. Pasalnya jalan ini sepi dan gelap, dan sosok perempuan itu bisa muncul di mana saja. Sampai iya, aku ingat mobil yang di belakangku tadi. Aku masih berharap mobil travel tadi itu lewat dan membantuku. Kupastikan dengan menengok ke belakang. Ku tengok dan membalikkan badanku ke arah belakang motor dan astaga, ya Tuhan, bulu kuduku berdiri seketika dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika di belakang jok boncengan motorku itu telah duduk seorang perempuan. Duduk menyamping dan wajahnya melihat ke arahku. Sosok perempuan dengan rambut panjang, dengan wajah yang pucat dan tatapan yang kosong. Sosok kuntilanak. Mereka mana, A? Sosok itu berkata seperti itu sambil melenggak-lenggokkan kepalanya. Aku hanya bisa berdiri memandang sosok itu. Aku ingin berlari tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Sampai sosok yang sedang duduk di atas motorku itu tiba-tiba bersandar ke belakang hingga ke jalan, lalu turun dengan tangan terlebih dahulu. Dan itu dia berjalan kayang turun dari motorku. Sampai akhirnya sosok itu pun seperti berlari menghilang dari pandanganku di dekat persawahan yang ada di sana. Setelah kejadian itu buru-buru aku langsung menghidupkan motorku. Ketika ku coba menghidupkan motorku susah menyala lagi. Dan tiba-tiba dari kejauhan kulihat ada cahaya lampu. Ya, itu sepertinya mobil travel yang tadi.
Aku pun langsung turun dari motorku melambaikan tangan meminta tolong. Sampai tak jauh dari tempat motorku berhenti, mobil itu pun berhenti. Tak ada satupun yang keluar dari mobil. Jantungku berdegup. Aku mulai curiga. Aku pun mendekati mobil itu perlahan. Lampu mobil itu membuatku silau. Tak begitu jelas aku melihat yang ada di dalam mobil itu. Sampai pintu pun terbuka. Dan kulihat ada yang keluar dari mobil itu. Iya, itu sopir yang sebelumnya kulihat. Dan dia pun menyapaku. Syukurlah. Ternyata dia bukan hantu. Aku pun berkata motorku mogok. Sopir itu hanya bilang, coba aku berdoa dan menyalakan lagi. Aku pun coba dan iya, motorku langsung menyala kembali. Lantas aku menceritakan apa yang kualami barusan. Dan terkejut aku mendengar ketika sopir itu berkata bahwa dia sudah melihat aku membonceng sosok perempuan kuntilanak itu saat berpapasan di bawah tadi. Makanya dia mengklakson dan memberi dim lampu padaku untuk memperingatkanku. Merinding seketika itu dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika mendengarnya. Jalur Cijapati ini memang angker pada saat malam hari, apalagi di malam Jumat, lewat tengah malam seperti ini. Setelah itu, aku pun berpamitan pada sopir travel itu dan langsung menancap gas motorku. Tak jauh dari sana, di akhir jalur Cijapati, aku pun berhenti sejenak beristirahat di sebuah warung untuk sekedar meminum teh manis hangat. Penjaga warung itu sempat berkata bahwa dia salut pada aku lewati jalur itu malam hari. Aku pun berkata, untung saja saat itu aku tidak sendiri. Ada satu mobil minibus juga di belakangku. Penjaga warung itu bilang, minibusnya berwarna apa? Aku tidak sempat jelas melihatnya. Hanya saja mungkin warnanya putih. Iya, agak kecoklatan. Penjaga warung itu menyuruhku tenang, bahwa sampai kapanpun mobil minibus itu tidak akan lewat lagi. Karena mobil minibus yang kulihat itu sudah tidak ada. Dalam kata lain, mobil minibus itu salah satu korban kecelakaan di jalur ini yang mungkin sudah terjadi bertahun-tahun lalu.
Dan memang kerap kali orang melihat mobil minibus yang melaju perlahan di jalur itu, yang sebenarnya sudah tidak ada.